Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'wati ila yaumil qiyamah ma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Al-hadis. Bapak Ibu sekalian, asatidah, jamaah syiar malam rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai nikmat yang tidak bisa kita hitung ya. Sehingga pada kesempatan malam ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita malam ini ya, yang rutin kita adakan tiap Senin malam, yaitu pembahasan kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah. Pada kesempatan malam ini kita masih membahas terkait dengan salah satu sumber pendapatan negara, Baitul Mal ya, yang berasal dari zakat ya. Dan kita akan bahas dua jenis zakat pada kesempatan ini. Yang pertama zakat binatang ternak, melanjutkan yang minggu lalu. Dan yang kedua kita nanti masuk ke zakat pertanian. Baik Bapak Ibu sekalian, saya izin share untuk kita mulai pada kesempatan malam ini ya. Sudah kelihatan ya share-nya Bapak Ibu sekalian? Ini saya nggak bisa pegang dua device karena yang satu sedang memantau ada rapat di kantor ya, mendesak. Baik, Bapak Ibu sekalian, minggu lalu kita sudah membahas ya zakat binatang ternak khusus terkait dengan unta. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan ya pembahasan terkait dengan zakat binatang ternak, yaitu pada sapi dan kerbau serta kambing atau domba. Baik, kita lanjut ya. Yang pertama, seperti yang pernah kita bahas, sampaikan, penentuan zakat itu apa saja yang wajib dizakati, itu didasarkan kepada nas yang bersifat tauqifi gitu kan. Nah, sehingga untuk menentukan bahwa apakah binatang apa yang wajib kemudian dizakati, itu harus ada nas secara khusus. Tidak bisa kemudian dilakukan secara istimbat ya kan, atau ijtihad. Nah, yang disebutkan khusus berikutnya itu adalah setelah unta, itu adalah sapi dan kerbau. Nanti kita lihat terkait dengan kerbau ini. Nah, sementara terkait dengan sapi, maaf, itu jelas hadisnya sama, saya kira dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, mamin sahibi ibilin wala baqarin wala ganamin la yu'addi zakataha illa ja'at yaumal qiyamah a'domu makanat wa asmanu tantohuhu biqruniha wa tato'uhu bi akhfafiha. Jadi hadis ini menggambarkan ancaman bagi yang tidak membayar zakat ya. Di sini sebutkan ada 3 spesifik, unta, sapi, dan kambing. Nah, berarti kita masuk ke sapi ya. Nah, itu yang pertama, dalil yang pertama. Dalil yang kedua itu adalah ijma sahabat ya. Ijma sahabat, karena kalau kita perhatikan pada masa Rasulullah SAW, kemudian dilanjutkan pada masa sahabat semua sepakat bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya di binatang selain unta itu adalah sapi ya.
Itu yang terkait dengan sapi dalilnya itu kan. Kemudian berikutnya lalu bagaimana dengan kerbau? Apakah masuk? Nah, ini juga sama. Kenapa kita masukkan kerbau juga termasuk dalam kategori sapi ya? Disamakan dengan sapi itu bukan hasil ijtihad, tapi didasarkan kepada nas ya, hadis dan juga ijma sahabat. Hadis yang pertama itu diriwayatkan oleh Malik bin Anas ya. Dalam hadis ini Rasul kemudian menyatakan an Malik bin Anas qala al jawamisu wal baqaru sabaun. Nah, jadi beliau menyebutkan bahwa sapi dan kerbau itu sama, kan? Sehingga disebut dengan jawamis itu jamak dari jamus, kan? Jadi kerbau dan sapi itu sama. Jadi kalau punya nanti kita lihat ya, misalnya nisab sapi itu nisab sapi dan nisab kerbau, ya. Angka sapi, jumlah sapi dan kerbau bisa disatukan menjadi satu nisab. Ya. Beda nanti kalau kambing dengan unta lain itu kan. Jadi kambing sendiri, unta sendiri. Nah kalau kerbau dengan sapi itu sama. Nah, sehingga dianalogikan dalam hadis, bukan dianalogikan, dicontohkan juga di sini sebutkan perbeda apa kerbau dan sapi itu ibarat unta bakhoti dengan unta Arab gitu kan. Nah sehingga juga sama ada pada kambing, kambing azan dan kambing juga al-mazi itu dianggap sama. Itu yang pertama ya, yang menunjukkan bahwa kerbau juga wajib dizakati dengan nas yang diriwayatkan oleh dari Malik bin Anas. Kemudian yang kedua dari Ibnu Syihab gitu kan. Itu juga sama dari Ibnu Syihab, sesungguhnya Umar bin Abdul Aziz telah menulis surat kepada para amilnya bahwa zakat atas jamus kerbau diambil seperti halnya zakat pada sapi. Nah, ini dalil yang terkait dengan zakat ternak sapi dan kerbau. Berikutnya adalah lalu apa syarat dan nisabnya sehingga sapi dan kerbau itu diwajibkan untuk diambil zakatnya, gitu kan? Pertama, sapi yang kemudian dijakati, itu adalah sapi yang digunakan, yang dikembangbiakan, bukan untuk dipekerjakan. Itu syaratnya ya. Jadi kalau di kampung Bapak Ibu sekalian, sekarang masih ada mungkin ya kalau di beberapa kampung walaupun sudah ada traktor sekarang, ada sapi dan kerbau itu digunakan untuk membajak, ya kan? Ya. Nah, walaupun ada 5, 6 itu kan, kalau digunakan untuk membajak itu kemudian tidak diwajibkan dikeluarkan zakatnya. Kalaupun sampai nisab misalnya punya 30, tapi semua digunakan untuk membajak gitu kan. Saking sawahnya yang luas gitu kan. Nah, jadi ini dalilnya. Pertama, laisa fi saurin al-maswirah shadaqah. Jadi tidak ada zakat atas sapi yang digunakan untuk membajak. Masirah di sini adalah sapi yang digunakan untuk membajak tanah. Begitu juga hadis yang lain dari Ali, beliau berkata, laisa fil baqar wal amamil shadaqah. Beliau menyatakan, Ali menyatakan pada ternak sapi yang dipekerjakan itu juga tidak ada zakatnya. Nah, itu syarat dari sisi eksistensi sapi atau kerbaunya. Jadi yang dizakati itu adalah ternak kerbau, ternak sapi yang tidak digunakan untuk bekerja ya, untuk bajak ya. Nisabnya 30 ekor dan yang ketiga syaratnya itu adalah sudah haul. Ini masih berlaku haul ya, sama seperti unta kemarin. Ini perhitungannya. Jadi berdasarkan hadis yang cukup panjang, secara rinci disebutkan nisab untuk 30, ya nisabnya itu berarti 30. Nah, jadi kalau punya sapi, nah jadi tadi sapi dan kerbau bisa digabungkan. Misalnya kita punya 15 sapi, punya kerbau 16, ya digabungkan jadi 31. Nah, itu sudah masuk nisab, ya. Zakatnya berapa? 1 ekor tabi atau tabi'ah. Tabi itu sapi betina ya, atau tabi sapi jantan atau sapi betina ya. Kalau tabi sapi jantan, maaf, tabi'ah sapi betina. Yang sudah genap berusia 1 tahun dan masuk tahun kedua. Nah, ini kalau 30 ya kan. Kemudian kalau 40 itu 1 ekor musinah ya. Apa musinah? Sapi betina atau sapi betina yang sudah genap berusia 2 tahun dan masuk tahun ketiga. Kemudian sampai 120 ya, 60, 70, 80, 90, 100, 110 dan 120
itu ada ketentuannya masing-masing. Kalau sudah 120, maka zakatnya itu tidak 3 ekor musinah atau 4 ekor tabi. Nah, ini dalilnya cukup panjang. Secara rinci disebutkan dari surat yang diriwayatkan oleh Mu'ad ya. Dari Mu'ad, intinya beliau kemudian diutus ya kan oleh Rasulullah SAW untuk kita lihat kan dalam perjalanan sejarah Mu'ad bin Jabal, sirah Rasulullah maksudnya, pernah diutus oleh Rasulullah SAW ya untuk berangkat ke Mu'ad bin Jabal itu ke Yaman, ya salah satunya ya ke penduduk Yaman. Nah ini hadisnya di sini disebutkan secara rinci itu kan. Mu'ad mengatakan Rasulullah SAW mengutusku ya sebagai pengambil zakat atas penduduk Yaman. Beliau memerintahkanku, dan panjang ini bisa dilihat di kitab aslinya ya, kalau terjemahannya halaman 136. Intinya adalah merinci yang ini ya. Merinci yang ini gitu kan. Merinci yang ini 30, 40, 60 sampai 120 gitu kan. Itu ya yang terkait dengan sapi atau kerbau. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah ternak. Yang ketiga itu adalah kambing ya, atau domba itu kan. Nah, kambing atau domba juga sama. Pertama ya, itu menjadi wajib untuk dizakati ya, karena ada nas yang menyebutkan ya kan. Yang pertama itu adalah sama hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, karena di situ ada ghanam itu kan. Kemudian juga sama ya ijma sahabat, karena mereka sepakat juga bahwa di ternak kambing juga itu wajib kemudian dikeluarkan. Nah, sama seperti sapi ya, kambing juga ada ketentuannya. Ketika kambing yang diwajibkan untuk zakat, yaitu digembalakan ya. Wa fi saimatil ghanami idza kanat arba'ina fa fiha syatun. Pada ternak kambing yang digembalakan diambil zakatnya jika mencapai 40 ekor. Berarti nisabnya 40 ekor. Nah, ini kan muncul pertanyaan, bagaimana kalau tidak digembalakan di ternak? Sekarang kan banyak dibuat kandang sendiri gitu kan. Nah, yang dibuat kandang sendiri itu tidak masuk ya, tidak dizakati, kecuali itu kalau barang dagangan. Masuk nanti pembahasan zakat urudut tijarah gitu kan. Itu yang pertama, yang untuk kambing atau domba itu kan. Yang kedua syaratnya sama, sudah sampai haul, karena Rasul menyatakan la zakata fi malin hatta yahulu alaihi al-haul ya. Tidak ada zakat pada harta sampai mencapai haul, genap 1 tahun Hijriah. Nah, ini nisab kambing aturannya ya, 1 sampai 39 tidak ada zakat. Mulai 40 ada zakat sampai 120. Itu zakatnya 1 ekor kambing betina. Kemudian yang kedua 120 sampai 200 2 ekor betina. Dan seterusnya sampai 600 ya. 500 599. Setiap tambahan 1 ekor wajib dizakati. Setiap 100 ekor bertambah zakatnya 1. Nah, itu saya kira yang terkait dengan kambing ya, nisabnya. Dalilnya saya kira juga sama itu kan. Dalil rinci terkait dengan itu disebutkan ya dalam hadis yang cukup panjang juga dari Muhammad bin Abdurrahman, yang ini terkait dengan surat ya dari Nabi dan Umar bin Khattab kan. Itu. Nah, berikutnya adalah ketika berbicara terkait dengan kualitasnya. Jadi kambing yang dibayarkan untuk zakat itu yang seperti apa? Ini saya kira keadilan Islam yang luar biasa gitu kan. Jadi jenis tidak boleh diambil yang terbaik, tidak boleh juga yang buruk, terjelek gitu kan. Jadi yang pertama di sini sebutkan bahwa kambing yang diberikan bukan anaknya, baru nggak berelek gitu kan, baru ngebrojol
Misal enggak, bukan itu ya. Itu enggak boleh itu kan. Tapi bukan juga kambing tua atau yang disebut dengan harimah. Bukan juga kambing jelek atau kambing cacat dan juga kambing jantan. Nah, ini yang menarik juga. Karena yang jantan biasanya jarang dan mahal ya kan. Maka tidak boleh juga diambil untuk zakat. Tapi kalau dengan keikhlasan pemiliknya boleh gitu kan. Nah, dalilnya apa? Pertama ini ya, wala tayammamu al khabisa minhu tunfikun. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, ya. Kemudian dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, wala tukhadu fi shadaqah harimatan wala zata iwarin wala tai asid illa insya'al musaddaq. Tidak boleh diambil zakat berupa harimah yang sudah tua dan zati iwar yang cacat, kemudian kambing jantan. Nah, ini ada kecuali. Kecuali jika si pemilik memberikannya begitu saja, artinya ikhlas gitu kan. Nah, kalau itu serba nggak boleh, lalu yang mana yang dibayarkan untuk zakat? Nah, yang dibayarkan untuk zakat, yang pertama adalah kambing yang berumur 6 bulan, ya, atau lebih gitu kan. Yang kedua, kambing yang berumur 1 tahun, saniyah minal ma'zi gitu kan. Nah, inilah hadis yang dijadikan sandarannya yang diriwayatkan oleh siapa ini dalam Ibnu Qudamah ya di dalam kitabnya Al-Mughni di mana beliau menyatakan inna mahakkuna fil jad'ah wasaniyah. Sesungguhnya hak kita itu ada pada kambing jadah gitu kan. Dan yang kedua pada saniyah tadi ya. Jadi umur 6 bulan lebih atau yang sudah berumur 1 tahun. Itu terkait dengan kualitas. Ini kan luar biasa gitu kan. Jadi kalau ada lagu yang tengah-tengah saja, ini maksudnya yang, tapi bukan berarti dalil moderat ya. Kalau begitu Islam moderat, nah bukan itu ya. Tapi ini yang tidak terlalu jelek, tidak terlalu juga yang paling baik. Itu dari sisi kualitas. Nah, hampir sama seperti dalam unta. Bagaimana kalau ada kambing dimiliki bersama-sama ya? Misalnya asalnya itu bisa warisan, gitu kan? Atau juga bisa usaha bersama itu kan kambingnya itu kan dimiliki bersama. Nah, kalau bersama nisabnya itu adalah ya jumlah bersama tadi ya. Jadi tidak boleh ketika milik bersama sudah nyampe 40 tiba-tiba kemudian dialihkan diambil supaya menghindari zakat misalnya dipisahkan. Nah, artinya kalau sesuatu yang sudah menyatu maka tidak boleh dipisahkan. Dan tidak boleh juga yang sudah bersita kemudian berpisah disatukan hanya untuk mengejar pendapatan yang terkait dengan zakat misalnya. Nggak boleh misalnya petugas amilin zakat ya, menggabungkan milik 2 orang sehingga bergabung menjadi 40 sehingga dapat 1. Misalnya yang anaknya 20, yang bapaknya 20 ya. Padahal anak dan bapak beda misalnya. Itu nggak boleh kan. Sebaliknya nggak boleh juga dipisahkan. Misalnya anaknya punya 20, bapaknya punya 20 gitu kan. Digembalakan sama. Nah, pada saat mau membayar zakat dipisahkan. Nah, itu juga nggak boleh gitu kan. Nah, artinya yang bersatu tidak boleh kemudian dipisahkan, yang berpisah tidak boleh kemudian juga disatukan. Jadi bersifat alami ya. Nah, nanti kita akan membahas juga ini sering dijadikan hadis ini itu dalil untuk adanya zakat korporasi ya. Zakat perusahaan. Nanti kita bahas secara tersendiri minggu depan ya atau minggu depan lain lagi karena agak banyak zakat ini. Minggu depan kita akan membahas zakat emas dan perdagangan ya. Itu saya kira zakat yang kedua ya, binatang ternak berarti tuntas ya. Kemudian kita masuk sekarang ke zakat berikutnya, itu zakat pertanian dan buah-buahan. Zakat pertanian dan buah-buahan juga sama, itu dibatasi hanya 4 jenis ya. Hanya ada 4 jenis, apa saja? Yang pertama gandum, jawawut, kurma, dan kemudian kismis. Masing-masing saya kira punya dalil, seperti yang saya katakan tadi, penentuan benda harta yang menjadi objek zakat itu harus didasarkan pada nas, bukan didasarkan pada ijtihadi, karena tidak ada lapangan ijtihad di sini.
Yang pertama dalilnya di dalam ayat Al-Qur'an ya, terkait dengan kewajiban untuk menzakati pertanian dan buah-buahan. Jadi dalam dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 141, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu min samarihi idza asmara wa atu haqqahu yauma hasadih." Makanlah dari buah-buahan dan tunaikanlah haknya, zakatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini masih bersifat umum ya. Ayat ini belum membatasi. Kalau hanya didasarkan pada ayat ini saja, berarti semua buah-buahan. Karena perintahnya itu kulu min samarihi idza asmara wa atu haqqahu yauma hasadih. Makanlah dari buah-buahan dan tunaikanlah haknya, zakatnya ketika memetik hasilnya atau dipanen. Nah, ayat ini belum membatasi. Ayat ini bersifat umum. Semua buah-buahan berarti kena zakat. Kalau tidak ada nas yang membatasinya. Nah, kemudian ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya. Ini juga masih bersifat umum tentang zakat pertanian ya, tentang wajibnya itu, walaupun di sini belum menyebutkan belum menyebutkan jenis hasil pertanian dan buah-buahannya. Di sini hanya menyebutkan kadar besarnya yang harus dikeluarkan zakat. Di dalam hadis ini disebutkan fi masaqatis sama'u wal uyunu aw kana asarian al usyur wa fi masukiya bin nadhi nisful usyur. Apa yang disirami oleh hujan dan mata air zakatnya 1/10, yang disirami dengan tenaga manusia atau dalam bahasa sekarang itu adalah irigasi modern, maka zakatnya itu 1/20. Ini hadis ini menunjukkan tentang wajibnya zakat pertanian. Walaupun di sini sama, belum menyebutkan jenis pertaniannya, jenis buah-buahan dan pertaniannya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari juga sama, ini terkait dengan batas ininya, batas besarnya nisab gitu kan. Dalam hadis ini disebutkan laisa fi maduna khamsatin au sukin sadaqah. Tidak ada zakat di dalam jumlah kurang dari 5 wasak. Nah, hadis ini sebenarnya dua ya. Pertama menunjukkan bahwa pertanian itu wajib dikeluarkan zakatnya, gitu kan. Dan yang kedua menunjukkan nisab untuk zakat pertanian itu 5 wasak. Nah, itu dalil dari Al-Quran dan Sunnah terkait dengan kewajiban zakat ya, pertanian. Nah, kemudian jenis tanaman dan buah apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, ini baru muncul pembatasan, mukhassah gitu kan, penghususan. Ternyata tidak semua hasil pertanian, tidak semua tanaman, tidak semua buah-buahan wajib dikeluarkan zakatnya. Hanya disebutkan 4, yaitu gandum atau yang disebut dengan hintoh atau kum, salah satu jenis dari gandum. Yang kedua kismis, yang ketiga kurma atamar, yang keempat jawawut atau asyair. Nah, dalilnya apa? Nah ini, Bapak Ibu sekalian, di sini disebutkan la takhudas shadaqah illa min hadhil arba'ah. Jadi di sini disebutkan tidak diambil zakat kecuali dari 4 jenis. Nah, begitu juga hadis Rasulullah yang kedua ya di bawah, amara Rasulullah SAW Mu'ad bin Jabal hina ba'asahu ilal Yaman ayakhudha shadaqah minal khintah wa syair wa nahi wal inab. Nah, kalau kita perhatikan dua hadis ini ya, tadi di awal saya sebutkan kalaulah tidak ada dua hadis ini maka semua hasil tanaman wajib dikeluarkan zakatnya, hasil pertanian. Tapi dengan dua hadis ini itu membatasi gitu kan, mengkhususkan gitu kan, dari hadis dan ayat yang bersifat umum. Ayat Al-Qur'an tadi bersifat umum, hadis yang terkait dengan besarnya zakat 10% dan 5% itu bersifat umum. Nah, dua hadis ini itu membatasi ya, membatasi bahwa zakat yang kemudian dikeluarkan dari pertanian itu hanya dari 4 jenis pertanian dan buah-buahan ya. Apa saja? Tadi udah sebutkan gandum ya, atau kismis, kurma dan kemudian jawawut.
Nah, kenapa kok hanya 4 ya kan? Nah, kita lihat ya kan. Pertanyaannya ini istinbat hukumnya ya. Kenapa jenis tanaman dan buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya itu hanya 4? Yang pasnya ya, yang dalilnya kuat. Karena kalau kita baca di apalagi kalau Bajnas ya, Badan Zakat Amal Nasional, semua itu dihakati gitu kan. Ya, nanti akan kita tunjukkan ke kelemahan dan kekeliruannya. Nah, kenapa kemudian hanya 4? Pertama, kalau kita lihat hadisnya tadi. Ini kita lihat secara bahasa ya, secara kaidah usul. Yang pertama, hadis ini hanya membatasi zakat pertanian 4 jenis ini. Ada kata la, ada la ya. Kemudian ada ila. Ya. Jadi, pertama larangan, yang kedua pembatasan. Nah, jadi la takhuda sodako illa, tidak diambil zakat kecuali dari 4 ini. Sehingga ayat kalimat ini la dan illa ini itu menafikan zakat buah-buahan dan pertanian selain dari yang 4 ini. Maka walaupun mahal, misalnya ini hobi saya sering disindir teman-teman, durian gitu kan, king of the rajanya buah-buahan, itu tetap ya, itu tidak dikeluarkan zakatnya kecuali kalau agrobisnis perdagangan yang lain gitu kan, masuknya zakat pertanian. Nah, itu yang pertama ya. Jadi dari sisi kaidah usul fikih ya, kenapa hanya kemudian dibatasi? Ini ada kata menafikan, pembatasan, ada kata-kata la, ada kata ilah kemudian. Yang kedua, alasannya itu adalah kata syair ya, kemudian kata khintoh, kata jabib, kata tamar, ini merupakan isim jamid, bukan isim mausuf. Sehingga tidak bisa kemudian diistimbat. Kalau begitu misalnya ini kan ada syair hintoh ya. Tadi syair itu apa tadi? Jawawut ya kan? Atau gandum. Nah, kemudian misalnya dianalogikan, kan ini mirip tuh. Syair dengan gandum itu mirip dengan padi. Berarti bisa dianalogkan ke padi, nggak bisa gitu kan. Kenapa? Karena beda gitu kan. Karena beda sehingga tidak bisa dianalogikan. Kalau begitu syair dan gandum itu adalah makanan pokok, berarti sama pertanian juga beras, padi itu masuk dalam kategori makanan pokok. Nah, ini kalau lihat fatwa DSN seperti itu ya, MUI maksudnya. Tapi kalau kita lihat di buku ini Syekh Abdul Qadim Zalum dan juga saya kira juga beberapa mazhab yang lain, imam mazhab yang lain itu nggak memperbolehkan itu kan. Kenapa? Ya karena memang faktanya kalau kita lihat tadi ini syair, hintoh, jabib dan tamar itu isim jamid. Sama Bapak Ibu sekalian, ketika kita membahas dulu di Nizamul Iqtisad, ketika membahas terkait dengan harta barang ribawi, itu juga sama. Menggunakan isim jamid kan. Isim jamid sehingga tidak bisa juga dianalogikan kepada barang selain yang disebutkan dalam nas tersebut. Nah, itu penjelasannya ya. Kenapa kemudian tanaman dan buahan yang wajib dijakati hanya 4 jenis, tidak bisa dianalogikan, dikiaskan kepada yang lain, karena memang di sana tidak terkandung ilat di dalamnya itu. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan zakat pertanian itu kapan waktu membayarnya dan berapa nisabnya. Nah, dalam ayat yang dibacakan tadi jelas itu kan disebutkan pembayaran zakat pertanian itu pada saat panen ya. Wa atu haqqahu yauma hasadih, dan keluarkanlah zakatnya pada hari dipetik hasilnya. Nah, dari sini kita bisa melihat ya, khusus untuk zakat pertanian itu tidak ada haul ya. Jadi tidak ada haul, jadi ketika panen sampai nisab wajib kemudian dikeluarkan zakatnya ya. Nah, pertanyaannya berapa nisabnya? Nisabnya itu dari hadis yang sudah dibacakan di awal tadi ya. Laisa fi maduna khamsatin aw sukin sadaqah, tidak ada zakat dalam jumlah yang kurang dari 5 wasaq. Dalam redaksi lain la tujibu, tidak diwajibkan zakat kecuali di 5 wasaq gitu kan, au khamsa ausak gitu kan. Nah, berapa kilo sih ausak ini? 5 wasaq ini itu sama dengan berarti berapa ya?
5 wasok itu, 1 wasok itu berat sama dengan 60 sok. 1 sok jawawut itu beratnya 2,136 kg. 1 wasok berarti 130. Kalau 5 wasak berarti beratnya 652 kg. Sekali lagi ini untuk jawawut. Beda untuk kurma, beda untuk kismis. Nah, cuman di kitab itu tidak jelaskan berapa ya. Ini fakta mungkin. Nanti kita bahas di pembahasan di pas hitungan ya. Di bab sebelumnya itu kan. Mungkin akan kita bahas lebih rinci. Jadi ini 652 kg itu jawawut ya. Jadi 5 wasak untuk jawawut itu setara dengan 652 kg. Nah, itu saya kira ya terkait dengan waktu dan sebabnya ya. Kemudian berikutnya dari zakat pertanian itu bagaimana teknis perhitungannya. Nah, kalau kita perhatikan ya untuk khusus kurma dan anggur itu tidak harus ditimbang. Jadi ketika waktu panen tiba, gitu kan, saatnya panen, gitu kan, tiba, ya, maka sudah diperbolehkan, ya, untuk dihitung, ya, diperkirakan, sehingga dari situ harus kemudian berapa kira-kira zakatnya bisa dikeluarkan. Jadi pertama, ya, dalilnya ini, ya. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yab'asu 'alan nas ma yakhrusu 'alaihim kurumahum wasimaruhum. Jadi kalau kita lihat dari hadis ini ya menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kan dalam ayat ini menjelaskan terkait dengan adanya penghitungan ya kan. Jadi dalam riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmizi ini, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus kepada masyarakat karena ya ba'asu ala nas pada manusia mayakhrusu orang yang tugasnya yakhrusu menghitung, ya menghitung apa? Menghitung tanam-tanaman mereka dan buah-buahan mereka. Yang dimaksud apa? Kurma dan anggur. Jadi itu yang pertama itu kan. Hadis yang kedua juga sama diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Amara Rasulullah SAW ayyuh rasul inab kama yukhrasun nakhlu wa tukhadu zakatuhu jabiban kama tukhadu zakatun nakhli tamar. Wa qad amila bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa kharasa ala imra'atin biwadil qura hadiqah alaha. Jadi Rasulullah memerintahkan untuk menaksir. Jadi nanti ada ahli taksir, juru taksir, anggur dan kurma, dan mengambil zakatnya berupa kismis seperti halnya mengambil zakat kurma, ya kurma kering. Hal ini telah dilakukan oleh Rasulullah, ya, yaitu beliau pernah menaksir hasil panen kebun seorang wanita di daerah Wadi Qura. Ya. Dan juga hadis yang ketiga juga sama, ya, diriwayatkan Imam Abu Daud. Nah, cuman hadis yang ketiga dan keempat ini, ketika juru taksir menghitung harus diberikan keleluasaan. Artinya keleluasaan itu hitungannya itu harus dikurangkan, ya kan? Jadi kata Rasulullah, idza kharastum fakhudu wa du'us sulus fa illam tad'us sulus fada'uhu rubu. Apabila kalian menaksir, maka ambillah dan sisakan sepertiga bagian. Apabila tidak sepertiga, maka sisakan seperempat. Artinya gini, misalnya tadi kan 5 wasak gitu kan. 5 wasak, kemudian diambillah ya, berarti 3/4 ya. Ya. 3/4, kalau ternyata di taksirnya itu 5 wasak, ambil 3/4-nya, berarti belum wajib zakat tuh, belum nisab. Diperkirakan wah ini hasilnya 10 wasak gitu kan. Berarti 3/4-nya itu 750 ya. Sorry, 10 wasak berarti 7,5 wasak. Nah, berarti masuk. Nah, yang wajib dikeluarkan zakatnya itu berarti dari 7,5 wasak ya. Nah, walaupun diperkirakan 10 gitu kan, tapi diambilnya itu Rasulullah memerintahkan sisakan sepertiga atau sisakan seperempat. Nah, begitu juga kenapa kemudian kok harus disisakan? Nah, ini ada alasannya.
Jadi dalam alasan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ubaid, ya, riwayat Abu Ubaid, di mana Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW idza ba'asal khurasu qala khafifu fa inna fil mal ar-ariyah wal watiyah wal aqilah. Jadi Rasulullah apabila mengutus juru taksir, ya, buah-buahan, maka beliau bersabda, ringankanlah taksiran kalian atas manusia, karena di dalam itu ada hatta al-ariyah, buah yang diberikan kepada orang yang memerlukan. Ada al-watiyah, buah yang menjadi hak yang lewat. Ya. Kan punya tetangga lewat kan suka tanya-tanya. Sebenarnya biasanya kan itu bisyarah gitu kan. Kalau orang nanya-nanya, ya kalau kita mafhum gitu kan, kok buahnya lebat sekali gitu kan, anggurnya lebat sekali. Nah seperti sebenarnya ada maksud juga terkandung, mungkin dia ingin gitu kan. Nah itu yang disebut dengan dalam hadis ini adalah orang yang lewat. Atau juga al-aqilah itu kan, untuk keluarga ya, pemilik keluarga dan orang yang ditanggungnya. Nah itu jadi nanti ada teknis menghitungnya, itu ada juru taksir. Nah juru taksir ini hanya untuk kurma dan anggur. Sementara untuk dua jenis berikutnya, yaitu jawawut dan syair, itu tidak ada juru taksir, karena memang sulit untuk ditaksir. Maka kalau jawawut dan syair, yaitu nanti aja pada saat panen, berapa hasilnya, ya, baru kemudian dikeluarkan zakatnya. Itu dari sisi teknis ya. Kemudian berikutnya terkait dengan berapa sih zakat yang harus dikeluarkan. Tadi di hadis di awal sudah disebutkan, intinya adalah 10% jika airnya berasal dari hujan, air sungai, atau pengairan secara alami dari mata air. Tapi 5% jika pengairannya menggunakan tenaga manusia atau irigasi. Nah, kemudian muncul pertanyaan kan, kalau dari sini kan hanya dua jenis kan, air alamiah atau tenaga manusia. Bagaimana kalau ternyata gabungan? Gabungan dari air alamiah ya, hujan maksudnya, kemudian juga ditambah juga kalau bahasa sekarang menyedot gitu kan, menyedot air dari bawah gitu kan, pakai biaya. Nah, gabungan antara alamiah, hujan dan kemudian sedotan, maka besarnya zakat yang kemudian dikeluarkan juga jadi beda gitu kan. Itu dihitung lagi setengah-setengah itu kan, digabungkan gitu kan. Setengah-setengah jatuhnya itu besarnya itu kalau misalnya tadi ya hasil kombinasi antara pengairan ya pengairan alamiah dan kemudian menggunakan biaya ya, itu hasilnya itu di sini disebutkan 3/40 gitu kan. Jadi lebih kecil lagi gitu kan. Bagi 3/40 kurang lebih berapa persen ya? 2,5%, enggak nyampe ya. 3/40 nanti kita lihat persentasenya itu kan. Berarti antara 5 dan 10% gitu kan. Pasnya itu 3/40. Berapa persen nanti kita lihat. Saya 340 kurang lebih berarti berapa persen? 12,5% kalau nggak salah ya. Eh, kita lihat aja, hitung matematik aja ya, pakai kalkulator. Jadi kalau gabungan antara air hujan dan irigasi itu 3 dibagi 40 ya 0,075, berarti 7,5%. Sorry. Jadi 7,5% antara 5 dan 10 ya. Betul, 7,5%. Itu ya, dari mana dalilnya ini ya. Tadi sama saya kira tadi fima sakoti sama'u al-usyur, fima sukiya bidawali wa nawadih nisful usyur ya. Jadi kalau disiram air hujan zakatnya 1/10, kalau diairi dari dengan kincir atau alat penyiraman itu 1/20. Hadis yang juga sama, yang kedua juga sama ya. Jadi farada Rasulullah zakat fi masaqati samai wa fil bi'li wa fi masaqatil uyun al usyur. Sama maknanya. Begitu juga dalil yang ketiga hadis ya yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid ya kan, di mana dia Rasulullah mengirim ya surat kepada Mu'ad bin Jabal. Kata Rasulullah SAW ilal Mu'ad bin Jabal huwa bil Yaman, dia kemudian berada di Yaman, inna fi masaqatis sama au suqiya ghailan al usyur. Sama maknanya. Jadi kesimpulannya ini
zakat yang harus dikeluarkan dari pertanian tadi dan buah-buahan 10% jika berasal dari air hujan atau air alami, 5% jika menggunakan tenaga, dan 7,5% kalau gabungan antara air alami dan kemudian tenaga. Itu yang terkait dengan besarnya. Kemudian yang berikutnya kualitas ya. Kualitas dari hasil pertanian. Saya kira sama semuanya. Mulai dari binatang tadi ya. Unta, kambing, sapi. Tidak boleh yang diambil itu yang terbaik. Tidak boleh juga kemudian yang diberikan itu yang terburuk. Ya. Jadi dalilnya sama dalam ayat Al-Quran. Wala tayammamu al-khabisa min khutun fikun. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan zakatnya. Jadi nggak boleh kita mengeluarkan zakat yang busuk-busuk, yang jelek-jelek gitu kan. Tapi tidak boleh juga itu kan. Dalam hadis berikutnya, iyakum wa qaraimu amwaluhum. Engkau harus menghindari dari harta mereka yang terbaik. Artinya yang pertengahan gitu kan. Jadi kualitas hasil pertanian, anggur, jawawut, syair, maupun gandum yang dibayarkan atau diambil sebagai zakatnya itu tadi ya. Kemudian terakhir, bolehkah diganti dengan benda lain atau dengan uang? Misalnya tidak dibayarkan dalam bentuk jawawut, tidak dibayarkan dalam bentuk kurma, tidak dibayarkan dalam bentuk kismis, tapi dibayarkan dalam bentuk yang lain, misalnya pakaian atau uang. Nah, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu menyatakan boleh. Ya. Syekh Abdul Qadim Daulum juga sama menyatakan boleh. Dalilnya itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid sama, gitu kan. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, anna Nabiya SAW ba'asa Mu'adzan ilal Yaman, sama ya ini, mengutus Mu'ad ke Yaman, fakana yakhudu siyaba bisodaqatin al-khintati wasyair. Sesungguhnya Nabi SAW mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, maka dia dalam ilmu Mu'ad mengambil baju atau kain sebagai pengganti zakat dari jawawut dan gandum. Nah, kemarin kan ada yang bertanya tuh, bagaimana dengan ternak gitu kan? Bolehkah ternak digantikan dengan uang, ternak digantikan dengan barang yang lain? Saya tidak menemukan nas yang ini ya. Kalau saya baca di kitab yang lain ya, itu Imam Syafi'i mengatakan mutlak tidak boleh. Jadi binatang ternak harus dibayarkan ternaknya. Tapi ada juga yang berpendapat itu boleh ya. Bolehnya itu apa? Dasarnya itu sama hadis ini gitu kan. Jadi dasarnya itu adalah hadis ini. Nah, sementara kalau kita lihat ini hadis ini kan terkait dengan pertanian ya. Nah, apakah ini juga bisa digunakan untuk peternakan? Boleh juga diberikan dalam bentuk pengganti, bukan ternaknya. Nah, ini belum saya bisa berikan jawaban. Nanti saya coba cari dulu ya. Tapi yang jelas kalau menggunakan Imam Syafi'i itu kemudian mengatakan beliau nggak boleh kan. Jadi memang ini tidak ada ikhtilaf di kalangan para ulama itu kan mujtahid terkait dengan binatang ternak ya. Apakah boleh diganti dengan lain atau harus ternaknya? Ya, ada yang berpendapat boleh, ada yang berpendapat kemudian tidak boleh. Dan saya belum bisa melakukan tarjih, mana dalil yang terkuat. Nanti insya Allah kalau setelah baca di kesempatan yang lain, kalau saya menemukan akan saya sampaikan. Itu barangkali Bapak Ibu sekalian, asatidah yang bisa saya sampaikan terkait dengan zakat binatang ternak dan zakat pertanian ya. Kita masih punya waktu 30 menit untuk diskusi ya. Saya persilakan, saya kembalikan ke Kang Ustadz Mirza ya. Billahi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah kita dengarkan bersama. Bagi yang ingin bertanya, boleh ya Bapak Ibu. Tapi sebelum bertanya, ini saya mau konfirmasi Ustaz. Tadi yang teknis perhitungannya boleh ditaksir-taksir itu kurma dan apa ya Ustaz ya?
kurma dan anggur. Kurma dan anggur. Itu karena memang dia tidak boleh ditimbang atau memang bisa karena bisa ditaksir gitu, Ustaz? Karena kalau faktanya, pertama hadisnya membolehkan itu. Tentu ya, karena memang hadis dan Rasul membolehkan untuk ditaksir. Itu yang pertama. Yang kedua, kurma dan anggur memang mudah ditaksir. Gitu kan. Oh, Menurut begitu. fakta ya, faktanya itu kan. Tapi ini harus orang expert ya. Makanya ada juru taksir yang expert ya kan. Baik, berarti khusus 2 itu aja Ustaz ya. Kalau yang lain Ya, bisa ya. ya. Siap-siap. Baik Bapak Ibu, ini sudah ada 2 penanya. Saya kasih dulu ke Ummu Adam. Setelah itu baru pertanyaan yang di kolom chat. Silahkan Ummu Adam langsung di-unmute. Oke, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang zakat pertanian. Ini ada kasus, Ustaz. Apa namanya itu, teman saya itu punya apa itu kayak greenhouse, dia itu produksi anggrek gitu. Jadi mulai dari pembibitan, mulai dari penyilangan, pengawinan sampai arahnya itu untuk diperjualbelikan gitu ya. Itu apakah juga dikeluarkan zakatnya, Ustaz? Ya, Terus menghitungnya itu bagaimana? Karena setelah saya perhatikan itu ternyata cukup besar begitu ya. Misalkan dalam satu biji anggrek aja tuh bisa menghasilkan ratusan tanaman begitu ya. Dan itu dalam bentuk kecil-kecil sekali, dan semuanya itu nilainya kalau udah besar itu satu pot itu bisa 30 sampai 35, itu masih kecil itu harganya segitu. Nah ini gimana tuh Ustadz ngitungnya itu ya? Soalnya tanaman kan belum jadi, tapi sudah kayak siap untuk dijual gitu Ustadz. Betul. Macam bibit berarti Bu ya? Oke, bibit. Iya, bibit ya. Ya Baik, itu silakan. jual begitu. Nah itu menghitung zakatnya itu mulai dari usia berapa dan gimana itu Ustaz caranya? Iya, Syukron. benar-benar. Jual beli bibit nih ceritanya Ustaz. ya. Jadi kalau kita perhatikan, kalau kita bicara terkait dengan nasnya dulu ya. Jadi di nas itu kemudian disebutkan bahwa wafibazi ya. Kalau terkait dengan zakat perdagangan itu kan hadisnya itu memang bazi. Bazi itu apa? Barang yang siap untuk didagangkan. Kemudian disebutkan di situ ada zakat di dalamnya. Nah, karena itu dari situlah kemudian diistimbat apapun ya yang itu disiapkan untuk diperjualbelikan, didagangkan, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Termasuk tadi kalau pemahaman saya anggrek gitu kan. Anggrek yang mau diperjualbelikan ya, barang dagangan kan masuknya, maka itu wajib dikeluarkan zakatnya. Nisabnya itu berarti nisab zakat perdagangan. Kalau anggrek itu senilai, nah ini nanti kita bahas ya dalilnya secara rinci, itu ke nisab emas dan perak ya. Zakat perdagangan nisabnya itu emas dan perak. Nah, cuman karena sekarang itu nilai emas dan perak itu ada jarak yang sangat besar sekali, gitu kan? Ya, maka diambil kalau menggunakan kaidah ya, kaidah tarjih itu kan. Jadi ada emas, ada perak. Pertanyaannya sekarang kan jauh kan? Kalau emas, katakanlah kalau emas itu kan 20 dinar ya. 20 dinar itu berarti 20 kali 4,25 gram. Berarti 85 gram. Ini nisabnya dulu ya. Nisabnya kalau standar emas 85 gram. Berapa harga emas sekarang? Katakanlah 1 juta ya. Berarti 85 juta. Jadi kalau anggrek itu seharga 85 juta, itu baru wajib dikeluarkan zakatnya. Ini umumnya biasanya menggunakan standar emas gitu kan. Nah, padahal kalau kita lihat zakat perdagangan standarnya itu emas atau perak gitu kan. Nah, kalau perak sekarang berapa? Perak itu 200 dirham. 200 dirham itu 295 gram. Nah, kalau saya hitung-hitung, saya cek ini data yang terbaru,
itu sekitar kurang lebih 15 jutaan lah gitu kan. Nah, berarti kalau kita kemudian menggunakan standar perak, berarti nisabnya sekitar 15 atau sampai 20 juta ya, tergantung fluktuasi harga perak. Nah, lalu mana yang kemudian kita pakai ya nisabnya? Kalau saya itu mengikuti apa yang disampaikan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ya, juga Syekh Aqsa juga itu menyebutkan karena uang kan sandarannya ke uang, karena uang sekarang itu enggak jelas standarnya itu emas atau perak ya. Maka ya berarti untuk zakat terkait dengan perdagangan itu adalah ambil yang terendah ya, yaitu perak ya nisabnya. Nah, apa kaidah yang digunakan sehingga kemudian mengambil perak sebagai nisab ya kan? Dalam satu kaidah fikih ya, usul fikih, mengamalkan dua dalil itu lebih diutamakan dibandingkan dengan mengamalkan satu dalil dan mengabaikan yang lainnya. Kalau kita mengamalkan emas misalnya, maka otomatis dalil zakat perdagangan yang terkait dengan perak kita abaikan. Nah, tapi kalau kita menggunakan standar perak, berarti otomatis nisab emas itu kemudian masuk. Nah, makanya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ya, kemudian juga Syekh Abdul Qadir Jalum nanti di sini pada saat membahas zakat perdagangan, nisab untuk zakat perdagangan itu adalah perak gitu kan hari ini. Kenapa? Karena hari ini standar emas itu tidak distandarkan kepada emas dan perak, ambil yang terendah. Itu dari sisi nisabnya. Yang kedua, berapa nilainya kalau begitu jualan anggrek tadi Bu gitu kan. Nah, ini harga dasar berarti harga pokoknya gitu kan. Ini yang memang perlu dikaji apakah harga pokok atau harga harga jual. Tapi kalau menggunakan hadis ya kan, kalau saya lihat itu didasarkan ya dari hadis itu disebutkan ya wafilazi ya sedekah itu kan, barang yang siap untuk didagangkan itu kemudian wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, berarti barang yang siap didagangkan ya harga barang dagangan kalau menurut saya gitu kan. Nanti kalau ada keliru nanti kita luruskan pada saat pembahasan zakat perdagangan gitu kan. Berarti harga barang yang akan kita siapkan berapa dijual ya. Berarti harga jual gitu kan. Nah, sekarang kalau ibu punya anggrek dihitung aja nanti itu kan harga jualnya itu berapa kira-kira harga yang kita jual ya. Ini juga sama istimbatnya berarti perkiraan ya kan, karena kan kalau bicara tentang harga jual nanti kan bisa juga makanya ini ada perbedaan kan, ada yang mengatakan harga jual, ada harga pokok gitu kan ya. Nah, tapi ambillah mau harga pokok atau harga jual ya kan, ambil kalau sudah di atas nisab ya kalikan 2,5%. Nah, pertanyaannya anggrek tadi itu kan, nah tinggal dihitung aja Bu stok ya, stok terkait dengan anggrek ini kira-kira kalau dinilai itu berapa gitu ya kan. Nah, dikalikan 2,5%. Jadi kalau nilainya sudah di atas 15 juta atau 20 juta maka itu wajib 2,5%. Begitu ya Bu ya. Nah, tapi nanti kita akan bahas teknis. Nah, zakat perdagangan ini itu barang dagangannya, bukan modalnya itu kan, bukan asetnya itu kan. Karena nanti kan pada saat jualan anggrek misalnya itu kan nanti ada istilahnya itu apa ya? Ada apa meja atau apa istilahnya ya untuk menyimpannya. Nah, itu nggak dihitung gitu kan. Jadi pure aja barang dagangannya itu kan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Atau misalnya punya mobilnya juga itu kan. Mobil sebagai alat angkut ya. Karena sudah besar ya alat angkutnya. Nah, mobilnya tidak wajib dizakati itu kan. Yang wajib dizakati itu ya barang dagangannya. Itu barangkali ya. Berarti termasuk vas bunganya juga Ustaz ya? Vasnya kalau ada Apa? vasnya. Kalau dia di dalam vas bibitnya tadi vas bunga, berarti Ya termasuk itu juga ya? seharga kan. Itu kan jual tuh Masuk ya. harganya itu kan dengan plat bunganya kan.
Iya, iya. Pot bunga yang ada anggreknya, tapi kalau pot bunga yang kosongnya enggak masuk gitu kan. Nah, Siap, siap. Baik, Bu. Apa tadi? Haulnya 1 tahun Ustadz ya. iya Nunggu. haul setahun betul. Oh ya Jadi kalau nunggu. setahun sama, kalau ini zakat perdagangan itu ada haul selama 1 tahun. Oh, nggih nggih nggih. Nggih, matur nuwun Ustadz. Yo, Baik, Ibu. sama-sama. Terima kasih sudah bertanya. Alhamdulillah. Ini kita masuk ke pertanyaan kedua dari Nova Tampati. Ini Bapak atau Ibu? Ya, mohon maaf kalau salah. Mohon bertanya, Pak Ustadz, kalau untuk konteks sekarang, apakah kita juga harus masih menzakati harta kita jika bangunan sudah ada pajak, motor ada pajak, pekerjaan sudah ada pajak, sekarang apa-apa dipajak oleh negara? Dan apakah bisa digantikan dengan sedekah ya Pak, kalau konteksnya sekarang? Ini mangga Ustadz. Ya, pertama saya ingin meluruskan ya kan. Kalau memang menurut fatwa DSN semua itu zakati gitu kan. Orang jual mobil, punya mobil zakati, punya rumah zakati. Tapi kalau kita lihat menurut para ulama ya, termasuk juga kitab ini, ulama yang imam mazhab itu, ya tadi dia hanya itu kan produk ijtihadi ya. Ya, sementara saya katakan tadi, jadi rumah kita punya rumah nggak wajib dijakati, kita punya mobil nggak wajib dijakati, kita punya motor itu nggak wajib dijakati, kita punya kuda itu kan sebagai alat itu kan alat transportasi itu kan itu tidak wajib dijakati. Jadi zakat mal yang wajib dijakati itu yang sudah saya sebutkan tadi ya 4 ya kan, hanya 4 ya. Yang pertama itu adalah binatang ternak, yang kedua itu adalah hasil pertanian 4 jenis tadi, yang ketiga emas dan perak gitu kan, termasuk uang gitu kan di dalamnya, yang keempat itu zakat perdagangan. Nah maka kalau menurut saya ya, tidak ada zakat bangunan, tidak ada kemudian zakat motor, tidak ada kemudian zakat mobil, kecuali kalau itu barang dagangan. Jadi kalau ibu punya rumah nggak ada kewajiban mengeluarkan zakat bu, itu kan. Ya. Kalau saya melihat kalau zakat malah jadi berdosa itu kan, karena membuat aturan baru ini yang saya katakan ini bid'ah itu kan. Kalau berani itu kan, kalau rame-rame kan biasanya sebelah itu mudah sekali mengatakan bid'ah itu kan. Kalau kita melihat ini walaupun ada ikhtilaf ya kan, tapi kan saya katakan tadi itu kan nggak ada nas yang mewajibkan zakat. Nah nanti akan kita jelaskan ya istimbat hukumnya. Cuman intinya gini, mereka yang mengatakan bahwa semua barang itu wajib dizakat itu menggunakan dalil yang bersifat umum ya, termasuk juga nanti ada zakat penghasilan tadi itu kan. Nah jadi Bu Nova itu kan, jadi tidak ada zakat ya kan, tidak ada zakat yang terkait dengan bangunan, tidak ada zakat yang terkait dengan motor, tidak ada zakat yang terkait dengan mobil, kecuali kalau itu barang dagangan. Ibu pengusaha properti misalnya, wah itu besar juga pajaknya itu. Suka jual beli rumah gitu kan, punya satu aja itu sudah nisab itu kalau rumah itu kan, rumah 1, 2 itu kan, nah itu udah kalau jualannya rumah itu kan, nah itu termasuk juga tanah kapling gitu kan, jual beli kapling, nah itu barang dagangan, itu masuknya zakat perniagaan ya kan. Nah tapi nanti yang wajib di zakat itu kalau ada tabungan uang gitu kan, uang, nah itu wajib dikeluarkan zakatnya. Karena uang itu masuk tadi zakat emas dan perak ya. Tapi selain itu tidak diwajibkan dikeluarkan zakatnya. Walaupun saya katakan tadi kalau ibu baca di fatwa DSN, Bajnas itu ya semua dijakati itu kan. Sampai teman saya itu sempat uring-uringan itu marah itu kan. Dia jual mobil gitu kan, cuman jual mobil itu ke lembaga amilin zakat ya kan. Yang kemudian ngomong itu kan, Pak, nanti saya potong ya zakatnya sekaligus. Jadi LAJ-nya, orangnya LAJ-nya itu membeli mobil teman saya. Nah, kemudian dia bilang, Pak, nanti saya potong sekalian ya zakatnya ya. Teman saya kan marah karena sudah ngerti itu kan. Enggak ada zakat itu kan. Nah, itu contoh itu kan. Jadi memang ada sebagian yang mengatakan itu wajib zakat. Semua harta seolah-olah zakati. Padahal faktanya
Ya tadi kalau kita lihat kan pembatasan nasnya itu hanya membatasi 4 jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Begitu ya barangkali ya. Baik, alhamdulillah untuk pertanyaannya. Ini untuk konfirmasi aja Ustaz, untuk mengkonfirmasi supaya nggak salah paham. Tadi kan zakat perdagangan, kalau untuk satu rumah sudah masuk untuk dizakati. Bagaimana dengan yang bukan perdagangan, artinya bukan barang didagangkan, cuma dia mau jualan gitu, jual rumah gitu, jual rumahnya doang. Itu apakah kena Itu zakat kan menjual perdagangan? rumah, bukan Iya, mendagangkan rumah iya, kan. Saya baik. punya rumah misalnya menjual rumah beda dengan mendagangkan rumah gitu ya. Berarti Menjual tidak rumah termasuk beda. Ustaz ya? Iya enggak lah. Baik, Kalau rumah alhamdulillah. sendiri saya jual rumah kenapa? Karena punya 2 atau saya ingin beri yang lebih besar, ya itu mah bukan barang dagangan. Ya, ini memastikan Tapi Ustaz kalau khawatir memang nanti, ya kan? profesinya jual beli rumah gitu kan, Itu baru saya ya. punya rumah nih ya kan, jual beli rumah ini itu ya barang dagangan gitu kan. Iya, siap. Beli Baik, rumah misalnya untuk dijual lagi, nah itu barang dagangan zakat kan. perdagangan. Ya, siap. Nah, itu masuk gitu kan. Ini kita ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ada yang bertanya untuk padi, apakah ada zakatnya? Tadi tidak ya, Bu ya, karena dia jelas isim jamid, tidak bisa diilatkan bahwa itu padi. Begitu, Ustaz ya. Kita langsung Ya ke betul. pertanyaan selanjutnya. Jadi padi kalau yang kalau kita menggunakan kuatu dalil ya, Hmm. kalau kita menganggap itu ikhtilaf ya. Kalau saya sih tidak, itu kan muncul ke sininya ya. Ya. Mungkin ada juga di ulama juga mutaakhirin ya yang mewajibkan padi, tapi ya konteksnya itu mereka kias itu mengkiaskan kenapa kemudian padi kemudian wajib dikeluarkan zakatnya. Ada yang berpendapat seperti itu karena mengkiaskan gandum, kurma itu makanan pokok gitu kan. Nah, padahal kalau kita perhatikan dalam hadis itu menggunakan isim jamid, tidak menggunakan to'am gitu kan. Dan tidak ada kemudian korinah yang lain ya kan. Tidak ada korinah lain yang menunjukkan bahwa keempat jenis itu adalah makanan pokok gitu kan. Ya, isim jamid gitu kan. Ya. Jadi kalau kita lihat dari ini memang ikhtilaf ya. Kalau kita lihat, kalau mau dikatakan ikhtilaf, cuman kalau menurut dalil yang terkuat, kuatu dalil, karena tadi ya, pertama dalam hadisnya menggunakan pembatasan la ila gitu kan. Yang kedua eh, itu adalah isim jamid, tidak bisa kemudian diistimbat dari situ. Nah, sehingga dia tidak bisa dianalogikan kepada yang lain. Ya. Itu ya barangkali. Jadi kalau saya berpendapat dan yang saya rojihkan, padi tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali kalau agrobisnis nanti lain lagi gitu kan. Cuman kan masalahnya itu dia barang dagangan atau kita menjual aja pertanian kita. Nah itu aja mungkin. Kalau kita jadikan barang dagangan, ini maksudnya barang dagangan. Orang tua saya itu ya sekaligus petani sekaligus pedagang dulu. Nah itu wajib ya. Pedagang padi itu kan. Itu wajib dikeluarkan zakatnya, tapi bukan masuk zakat pertanian, zakatnya zakat perdagangan. Begitu Ibu Aisyah ya. Lanjut. Siap, baik, Kang. Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, untuk zakat ternak, misal sapi, itu kan tidak ada kewajiban zakat pada ternak sapi yang dipakai membajak. Bagaimana jika ternak tersebut kadang dipakai bajak, kadang tidak, Ustaz? Bagaimana ini? Untuk pertanyaan pertamanya dulu, Ustaz. Nanti yang kedua dan ketiga menyusul. Itu yang dominannya mana itu kan? Itu yang pertama itu kan, yang dominannya mana itu kan. Kalau misalnya memang itu ya kan nggak mungkin juga tiap hari dipakai untuk membajak kan, pasti ya, ya. Jadi pertama itu adalah apakah, nah gini, sorry ya, eh kenapa kemudian yang bajak itu kemudian tidak kena zakat? Karena memang dia tidak untuk dikembangbiakan, nah gitu kan. Tidak untuk dikembangbiakan. Nah, sehingga kalau misalnya tujuannya memang untuk dikembangbiakan, ya, tapi kadang-kadang digunakan untuk membajak, ya, berarti wajib itu kan. Tujuannya memang ternak sapi gitu kan, untuk dikembangbiakan dan dijual, gitu kan. Tapi kadang-kadang dipakai sementara nganggur untuk bajak. Nah, berarti masuk gitu kan. Ya.
Jadi seperti itu gitu kan. Jadi tidak ada tergantung ya, tergantung tujuannya gitu kan. Kan kalau dalam yang mayoritasnya mana ya, tujuan utamanya. Tujuan utamanya memang untuk diternakan ya kan, sehingga berkembang ya. Ya. Nah, bukti bahwa itu adalah diternakan ya tadi kan ada sapi jantan, sapi betina gitu kan. Tapi kalau punyanya sapi jantan aja kan berarti dia memang tidak sengaja untuk diternakan itu kan. Sengaja untuk. Nah, ini juga kita bisa lihat tuh jadi jenis kelamin sapinya gitu kan. Kalau yang dia beli atau yang kita punya itu hanya jantan semua gitu kan. Tidak ada yang betinanya berarti memang sengaja untuk dikerjakan. Jadi ini memang tipis ya karena ini terkait dengan niat ya fungsinya, tapi menurut saya sih mayoritas. Sama nanti ya, nanti kita akan rinci juga. Ini emas ya, Bapak Ibu misalnya punya emas, gitu kan. Emas ini tabungan atau emas ini perhiasan, gitu kan. Nah ini karena kalau emas diposisikan sebagai perhiasan, maka dia tidak wajib zakat, ya kan. Tapi kalau emas diposisikan sebagai tabungan, maka wajib zakat, ya kan. Nah tapi kan sebagai tabungan, tapi kadang-kadang dipakai ya untuk kondangan. Nah, berarti posisinya sebenarnya tabungan tuh kan, bukan sebagai perhiasannya. Nah, itu hampir sama saya gini ya. Jadi ini juga sama itu kan. Jadi kalau sapi itu memang digunakannya untuk membajak ya kan, ya. Bukan untuk diternakan ya, maka itu tidak wajib. Lagian biasanya untuk membajak itu nggak akan banyak sih, gitu kan. 5 aja udah jarang. Saya dulu jadi kalau punya di atas 5, wah itu udah berarti sawahnya luar biasa gitu kan. Luasnya itu kan. Saya di kampung itu jarang orang yang punya sapi sampai 5 untuk khusus bajak gitu kan. Jarang. Paling 2 atau 3. Jadi jarang sih. Tapi kalau memang lebih dari 5 tadi ya, 5, 30 ya, bukan 5 bahkan sorry afwan, unta yang 5 itu. Kalau sapi kan 30 gitu. Jadi berarti ya tadi belum masuk. Tapi kalau memang ada 30, nah bisa jadi kan kalau ternyata bajak tapi ada 30, ya berarti sebenarnya tujuan utamanya diternakan, dikembangbiakan. Nah, sementara di sela-sela itu digunakanlah untuk membajak. Berarti menurut saya harus ya kan. Menghitungnya bagaimana ya kalau itu adalah peternakan untuk dikembangbiakan ya tadi dikeluarkan zakatnya sesuai dengan ketentuan tabel tadi itu kan. Kalau 30 berarti tabi ya, tabi gitu ya. Itu saya kira ya, yang pertama ya dari Ustadz Muflihah, Ustadz atau Ustazah. Kalau Muflihah berarti Ustazah ya. Ya. Kalau Baik, belakangnya Ustaz. hah. Untuk pertanyaan pertamanya sudah. Kita masuk Yang ke kedua, pertanyaan kedua. Zakat zakat pertanian. pertanian untuk ketentuan yang ahli adalah khubaro, hanya keadaan tidak ada khubaro di masa hari apa cukup dengan tenaga ahli sekarang untuk menentukannya. Nah, silakan Ustaz. Ya ini kan sebenarnya teknis ya, artinya itu kan nanti negara yang sebenarnya yang berhak untuk menentukan teknis itu adalah apa istilahnya ahli itu negara yang menunjuknya itu kan. Nah sekarang kan sebenarnya ada sertifikasi juga itu kan. Juru taksir sekarang ada ya, walaupun mungkin juru taksir ada, misalnya juru taksir saya kemarin bukan kemarin sekarang sedang menjual bangunan itu ada tim appraisal independent, juru taksir rumah. Harga rumah berapa itu kan. Nah, itu tuh ada ahlinya. Saya kemarin tuh bayar itu kan ke juru taksir itu sampai murah sih karena pertemanan itu kan. Itu 750.000 itu kan. Nah, itu contoh juru taksir itu kan, juru taksir ya terkait dengan harga rumah. Nah, saya kira sekarang juga ada gitu kan walaupun tidak ditetapkan oleh pemerintah gitu kan. Jadi ya cukup aja walaupun tidak ditetapkan oleh pemerintah ya kalau dia sudah expert ya sering berkali-kali ini kan punya keahlian untuk menebak ya bisa kita gunakan jadikan pertimbangan dia. Kalau kita punya misalnya tadi ya kebun anggur gitu kan, kebun anggur gitu kan 5 hektar ya. Nah, kira-kira dia bisa menebak berapa nih gitu kan hasil dari 1 hektar, 2 hektar ini gitu kan. Nah, hitung aja gitu kan. Nah, baru dihitung kira-kira dan biasanya kan
Mudah kan, kalau apalagi kalau sudah pengalaman tuh kan. Kalau dicatat ini sekian itu, nah ada lah data. Jadi tidak harus kemudian khubaro yang ditentukan oleh pemerintah ya. Cukup dengan golabatuzon karena ini tidak sampai qot'i ya. Makanya kan kalau kita lihat tadi kan di hadisnya itu bahkan itu harus dikurangkan dari perkiraan kita itu sepertiganya atau seperempatnya. Perkiraan ini misalnya 1 ton ya kan. Oh, kita ambil 3/4-nya ya. Atau sepertiganya berarti 600 ya. Kalau kita menggunakan standar berat Jiwabut tadi 650 berarti udah masuk misalnya. Itu ya barangkali ya. Yang kedua ya. Yang ketiga untuk zakat kurma yang jadi ketentuan penghitungannya kurma kering bukan kurma basah. Termasuk untuk anggur ketika telah menjadi kismis untuk ketentuan penghitungannya bagaimana berarti yang diambil nilai harganya. Kan kalau kita lihat tadi ya, enggak, bukan nilai harganya, beratnya itu kan. Jadi kalau kita lihat yang diambil itu kan tadi kan dari prosentasenya bahwa nanti kemudian dihargakan dengan harga pasar itu tahap kedua gitu kan. Jadi kalau kita lihat tadi ya terkait dengan zakat kurma atau kismis tadi kan yang kering gitu kan. Jadi yang sudah kering gitu kan diambil gitu kan. Nah, kemudian dikalikan ya. Tergantung tadi 5% atau 10% ya kan. Misalnya kan kismis ya, ternyata setelah dihitung kismis dapat 1 ton ya kan. 1000 kilogram itu kan kismis. Ya dikalikan berarti tergantung apakah airnya itu sungai atau hujan atau ini tenaga. Kalau tenaga 5% misalnya atau campuran tadi kan tenaga dan air hujan berarti 7,5%. 7,5% kali misalnya 800 kilogram gitu kan misalnya ya. Ternyata hasilnya itu 800 kilogram ya. Berarti kalikan aja gitu kan. 7,5% ya kali 800 kilogram nah, berarti 60 kilo dikeluarkannya itu kan. Nah, boleh apakah harus 60 kilo itu ya bukan afdoliyah sih. Nasnya memang silakan 60 kilo itu keluarkan gitu kan. Tapi kalau mau diganti dengan selain itu 60 kilo misalnya dengan uang harganya itu kebetulan anggur itu ya tadi kismis itu 100.000 gitu ya misalnya sekilo itu kan atau 60.000 saya beli waktu itu kurang lebih itulah berarti ganti dengan uang misalnya 3.600.000 nah itu berarti boleh gitu kan atau mau kismisnya aja 60 kilo ya berarti boleh jadi itu ya jadi cara menghitungnya itu adalah bukan nilai harganya tapi beratnya ya. Dari beratnya dikalikan besarnya tarif ya 5%, 10% atau 7,5%. Apa pertimbangannya tadi? Apakah alamiah airnya pakai tenaga atau campuran antara alamiah dengan tenaga? Nah, baru setelah didapatkan angka berat besarannya ya, mau dikeluarkan kismisnya, anggurnya, kurmanya silahkan. Mau diganti dengan pakaian silahkan. Mau diganti misalnya pakaian gini kan, udah aja lah. Saya ingin dibelikan pakaian ya kan, bagi-bagikan kepada fakir miskin senilai 60 kilo, boleh gitu kan. Itu ya, pertanyaan nomor 3 dari apa? Dari Muflih, Pak Muflih atau Ibu Muflih tadi itu. Ya, Muflihah. Kita masuk ke yang di penghujung nih Ustaz. Pertanyaannya, apakah dana haji yang disetor di bank harus dizakati mengingat antrian haji yang cukup lama? Nah, ini bagaimana Ustaz? Itu ada 2 pendapat, Bu. Tapi kalau yang saya rajihkan termasuk saya, ya kan. Saya ini kan udah berapa tahun nih, hampir 6 tahun. Tiap bulan saya keluarkan 2,5%, ya kan. Karena sudah di atas nisab itu kan. Jadi saya kenapa? Ini letak perbedaannya ya. Pertama ada yang mengatakan itu tidak wajib, ya, tidak wajib karena itu sudah dibayarkan, ya. Sudah dibayarkan sebagai uang muka untuk ibadah haji ya. Nah, karena sudah dibayarkan, ya udah berarti tidak masuk dalam kategori uang kita itu kan. Berarti uang panjer itu kan, gitu kan. Itu yang pertama ya, semacam itulah ya.
bagi yang mengatakan tidak wajib. Nah, kalau saya mengatakan itu masih bentuk tabungan, apalagi sekarang faktanya bisa diambil kapan saja gitu kan. Karena bisa diambil kapan saja, maka berarti itu masih tabungan. Karena masih tabungan, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Saya kadang-kadang ngedumel juga gitu kan. Tapi karena kewajiban, ini udah habis berapa persen itu kan? 2,5%, 10 tahun 25% gitu kan. Ya tapi ya karena itu saya mengambil yang pendapatnya yang kuat itu, ya kan? Ya tiap bulan tiap tahun kita bayar itu kan. Itu ya. Nah, tapi kalau misalnya pembayaran itu tahun yang bersangkutan, misalnya saya kebetulan kalau lihat antrian itu tahun 2024, 2026 ya. Nah, ketika tahun 2026-nya kemudian diumumkan oleh pemerintah ya, belum sampai haul nih, diumumkan dan harus kemudian langsung, nah itu kan bayar kan pelunasan. Nah, kalau sudah dibayarkan ya untuk pelunasan ya maka sejak itu baru berhenti ya, karena itu baru sudah betul-betul sudah dibayarkan gitu kan sebagai apa istilahnya itu biaya haji walaupun kita belum berangkat ya kan. Itu ya yang saya pahami ya, yang saya ambil yang terkuat menurut saya itu kan. Jadi walaupun ada yang mengatakan tidak wajib karena itu sudah dianggap uang muka ya kan. Kalau saya karena faktanya itu adalah sama dengan tabungan simpanan yang bisa diambil sebenarnya kapan saja itu kan. Kita mudah ngambil, maka saya menganggapnya itu seperti tabungan itu kan. Walaupun tabungan itu sudah dibayarkan ke ya BPIH itu kan. Ya. Ya tinggal Ibu mau ngambil pendapat yang mana aja itu kan. Apakah menganggap itu sebagai sesuatu yang sudah dibayarkan, berarti nggak usah. Nah, cuman kalau saya sendiri ya menganggap yang lebih kuat itu adalah itu tabungan, apalagi posisinya hari ini itu bisa diambil kapan saja gitu kan. Itu ya barangkali ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah sudah terjawab semua ini Ustaz. Mungkin bisa langsung saja kita closing Ustaz. Maka Ustaz. Ya, jazakallah khairan kasiran Bapak Ibu sekalian, para asatidzah yang masih setia ya mengikuti kajian di kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah. Mudah-mudahan ini semakin paham ya. Kalau ada kekeliruan saya nanti insya Allah akan kita ralat ya di masa yang akan datang. Mudah-mudahan bertambahnya ilmu pemahaman kita semakin menguatkan keimanan kita dan sekaligus juga menjadi kewajiban kita untuk menyampaikan kepada yang lainnya. Itu barangkali penutupnya Kang Mirza, Ustaz Mirza. Billahi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran jazakallah khair kepada Ustaz dan jazakumullah khair kepada seluruh jamaah. Insyaallah kita ketemu di pekan depan. Beli. Kita tutup dengan